Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Ishiki Otsutsuki terus didesak oleh 3 shinobi legendaris. Ia terkurung di dalam gabungan api Amaterasu dan Zanmain Shinka. Tubuhnya perlahan terbakar, namun justru di saat itu Ishiki mulai mengeluarkan kekuatan aslinya. Dari telapak kakinya keluar aliran cakra yang sangat besar. Cakra itu bukan sembarang energi, melainkan berasal dari buah cakra. Jumlahnya begitu banyak hingga melampaui ukuran api Zanmain Shinka yang sudah sangat besar. Api itu bahkan menyerupai pusaran angin raksasa, tetapi tetap terlihat kecil bila dibandingkan dengan besarnya cakra Ishiki. Energi itu menyelimuti api dan memenuhi daratan seakan-akan lautan yang menggenang. Namun yang membuatnya berbahaya adalah karena cakra tersebut telah bercampur dengan kekuatan Shinjutsu. Saat energi itu tersebar ke seluruh area, siapapun yang terkena akan langsung terpengaruh. Konan, Fugaku, Kashin Koji, Naruto, Sasuke, dan Ida pun terkena alirannya. Tubuh mereka langsung mengeras, seakan membatu dan tak bisa bergerak. Melihat lawan-lawannya membeku, Ishiki meledakkan sebagian cakranya dan menghancurkan gabungan Amaterasu serta Zanmain Shinka. Ia akhirnya bebas, lalu menciptakan besi hitam raksasa dari Daikokuten. Besi itu diperkuat dengan elemen khusus, kemudian ia mengayunkannya dengan maksud menghancurkan tubuh semua shinobi yang telah berubah menjadi batu. Namun sebelum pukulan itu mengenai mereka, tubuh para shinobi tiba-tiba berpindah ke tempat yang jauh. Ishiki terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang memindahkan mereka?" Ternyata itu adalah ulah Bunshin Boruto. Dengan jurus Hiraisin, ia sudah lebih dulu menandai setiap lokasi dengan kunai, juga memberi segel pada tubuh rekan-rekannya. Dengan begitu, ia bisa langsung memindahkan mereka semua dari serangan Ishiki. Ishiki menatap Bunshin Boruto dengan penuh curiga. Ia lalu bertanya, "Kenapa kau tidak ikut membeku oleh kekuatanku? Semua orang terkena efek itu, tapi kau tidak. Apa yang membuatmu berbeda?" Boruto menjawab dengan tenang, "Saat kau melepaskan kekuatan itu, aku sedang terbang di udara menggunakan kecepatan Hiraisin. Kau tidak sempat menyadarinya. Karena itu, aku satu-satunya yang tidak terkena pengaruh kekuatanmu." Mendengar itu, Ishiki langsung menendang Boruto. Tapi Boruto berhasil menahan tendangan tersebut dan membalas dengan pukulan Shiden. Ishiki menyerap serangan itu lalu menyerang balik dengan besi hitam berkecepatan tinggi. Boruto sigap menghindar dengan gerakan lincah. Ishiki berkata dengan nada kagum, "Refleksmu luar biasa. Padahal kau hanyalah Bunshin, tapi masih bisa melawanku. Sepertinya benar, kau memang pewaris kekuatan paling kuat, Uzumaki Boruto." Boruto tidak gentar. Ia mengeluarkan ratusan kunai Hiraisin yang langsung membentuk lingkaran mengelilingi Ishiki. Ishiki menatapnya sambil berpikir dalam hati, apa yang dia rencanakan kali ini? Anak ini selalu membuat kejutan. Boruto lalu membuat segel panjang dengan tangannya. Dari segel itu muncul lapisan cakra berbentuk melingkar yang menutup rapat tubuh Ishiki. Ishiki mencoba keluar dengan serangan biju Dama, namun segel itu tidak rusak. Bahkan Boruto menambahkan Fuinjutsu khusus yang mencegah Ishiki kabur dengan portal dimensi. Setelah memastikan Ishiki terkurung, Boruto berlari menghampiri Naruto dan yang lain. Ia mencoba menghubungi Momoshiki melalui ikatan mereka. "Bagaimana caranya agar ayahku dan yang lain bisa kembali normal?" tanya Boruto. Momoshiki menjawab, "Itu mudah. Kau hanya perlu menggunakan cakra dalam jumlah besar, lalu panaskan tubuh mereka dengan kekuatanmu hingga lapisan keras itu meleleh. Setelah itu, gunakan Fuinjutsu yang sudah aku ajarkan. Mereka akan kembali seperti semula." Boruto mengikuti arahan itu. Ia mengalirkan cakra panas dari tangannya untuk melelehkan lapisan keras di tubuh Naruto, Sasuke, Konan, Fugaku, Eida, dan Kashin Koji. Setelah itu, ia mengeluarkan kertas segel kecil yang menyerap sisa kekuatan Ishiki di tubuh mereka. Perlahan, mereka semua kembali sadar. Konan yang baru bangun merasa pusing. Ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku tidak ingat apapun." Kashin Koji menambahkan, "Aneh, bahkan penglihatan masa depanku sempat hilang." Ia terlihat cemas, namun setelah tubuhnya benar-benar pulih, kemampuannya kembali normal. Ia menghela napas lega dan berkata, "Syukurlah, kupikir tadi aku benar-benar kehilangan kekuatan." Boruto lalu menjelaskan, "Kalian semua sempat terkena teknik Ishiki yang membuat tubuh kalian membeku seperti batu. Tapi aku sudah berhasil membebaskan kalian. Lihatlah,
Ishiki masih terkurung di dalam segel itu. Mereka pun bersiap kembali menghadapi Ishiki. Namun ketika mereka mendekat, Ishiki menendang segel melingkar itu dengan sangat kuat. Segelnya pecah, meski kakinya sendiri patah akibat tekanan itu. Boruto terkejut melihatnya. Dia benar-benar sembrono, sampai mematahkan kakinya sendiri. Kekuatan fisiknya di atas rata-rata. Ishiki terjatuh berlutut. Dalam hati ia menggerutu, segel macam apa itu? Bahkan kakiku patah hanya karena menendangnya. Ia lalu mencoba meregenerasi kakinya. Conan yang sudah siap bertarung mengeluarkan kertas dalam jumlah besar, namun Kashin Koji segera menahan bahunya. Jangan gunakan itu sekarang, katanya serius. Conan menoleh heran. Kenapa? Apa alasannya? Koji menjelaskan panjang lebar, ada hal yang harus kau ketahui. Jika kau menggunakan kekuatan itu sekarang, takdir bisa berubah. Ishiki bisa melarikan diri menuju tempat lain, mencari Himawari untuk mengambil Kurama. Kita harus menahannya dengan cara lain. Simpan kekuatanmu untuk saat Ishiki benar-benar lengah. Conan akhirnya mengangguk pelan, meski masih tampak ragu. Pertarungan pun berlanjut dengan strategi baru. Naruto menatap serius ke arah Kashin Koji. Ia bertanya dengan nada khawatir, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Himawari? Apakah ada cara yang bisa segera kita gunakan? Kashin Koji menghela napas sebelum menjawab. Tenang, Naruto. Aku sudah punya gambaran caranya. Tapi waktunya belum tepat untuk menjelaskan semua. Kita masih membutuhkan bantuan dari Kabuto dan Kaguya. Jadi sekarang, jangan terlalu jauh berpikir. Fokus dulu. Untuk sementara, kita kepung Ishiki dengan serangan jarak dekat, gunakan taijutsu. Itu langkah paling aman saat ini. Dari nada suaranya, semua yang hadir bisa merasakan bahwa Kashin Koji seolah mengetahui lebih banyak dari yang ia ucapkan. Seakan-akan ia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Himawari, Sarada, Kabuto, Itachi, maupun Mitsuki. Bahkan, ia terlihat seperti sudah tahu bagaimana akhir dari Ishiki. Itulah alasan mengapa ia selalu menahan tindakan mereka, agar tidak ada langkah yang salah. Karena menurutnya, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah takdir sepenuhnya. Kashin Koji lalu kembali berbicara. Ishiki sudah mulai melakukan regenerasi. Dengarkan baik-baik. Pertama, Sasuke, awali dengan serangan Uchiha Sasuke. Eida, kau mundur. Pergilah ke arah kunai Hiraisin yang ada di dekat pohon besar itu. Jangan sampai salah pilih kunai, karena jika kau berdiri di tempat yang salah, segalanya bisa berubah. Kau hanya perlu berdiri di sana, diam, sampai aku memintamu bergerak. Mengerti? Eida tidak berani membantah. Dengan wajah panik, ia berlari menuju pohon dan berdiri di dekat kunai yang dimaksud. Ia sendiri tidak tahu apa yang sedang dilihat oleh Koji tentang masa depan, tapi ia memilih untuk mempercayainya. Sementara itu, Sasuke langsung bergerak maju. Ia menyerang Ishiki seorang diri sesuai dengan arahan Koji. Kashin Koji pun kembali mengatur. Conan, Fugaku, dengarkan baik-baik. Kalian naik ke atas batu di sana. Jangan lakukan apapun sampai saat yang aku sebutkan tiba. Jika Ishiki berhasil menendang perut Sasuke, barulah kalian bergerak bersama. Serang dengan kekuatan tercepat yang kalian miliki, apapun bentuknya. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, jangan sekalipun melangkah atau menyerang. Naruto, kau tetap di sini. Tunggulah sampai Conan dan Fugaku terluka akibat serangan balasan Ishiki. Saat itu terjadi, gunakan kekuatan Rikudo untuk menolong mereka. Dan Boruto, kau tetap di sampingku, melindungiku. Kalau ada yang bertindak seenaknya, aku pastikan harga yang dibayar adalah nyawa Sasuke dan Eida. Itulah takdir yang aku lihat. Semua mendengarkan dengan serius. Tak lama, Sasuke sudah mengibaskan Basosen. Dari kibasan itu muncul pusaran angin besar berbentuk kepala monster. Ishiki menahannya dengan Tameng Gudodama. Sasuke tidak berhenti di situ. Ia mengubah Basosen menjadi tongkat panjang lalu menggabungkannya dengan Kusanagi. Saat ia mengangkatnya ke langit, muncul hujan petir raksasa. Satu kilatnya saja sebesar tiang besar. Ishiki melayang ke kanan dan kiri, berusaha menghindar. Sasuke terus mengendalikan petir itu tanpa henti. Ishiki terpaksa menggunakan Shinjutsu untuk menyerap serangan dalam waktu singkat. Di tengah itu semua,
Ia berhasil menendang perut Sasuke dengan kecepatan tinggi. Koji langsung berteriak, "Sekarang waktunya." Fugaku. Konan bergerak cepat sesuai perintah. Naruto juga muncul di belakang mereka, membawa pedang Samahada dan Hiramar. "Gunakan ini," serunya. Fugaku menerima Samahada, sementara Konan menggenggam Hiramar. Fugaku segera mengarahkan Samahada agar bisa menyerap cakra Ishiki, sedangkan Konan menebaskan Hiramar untuk memunculkan serangan-serangan cakra kecil yang tajam. Konan sempat ragu. "Aku belum pernah menggunakan pedang sebelumnya. Aku tidak yakin bisa menguasainya," katanya dengan jujur. Koji menatapnya serius. "Jangan ragukan dirimu. Aku sudah melihat masa depan. Kau memang harus menggunakan pedang itu. Percayalah pada apa yang kau lakukan." Dengan tekad yang terkumpul, Konan pun maju. Ishiki terkejut ketika melihat kedua pedang itu. Samahada dan Hiramar, pedang legendaris yang sudah lama menghilang. Jadi ternyata muncul lagi, gumamnya sambil melirik keduanya. Pertarungan semakin sengit. Ishiki memukul dagu Sasuke, tapi Sasuke menangkis dengan Chidori Rikudo berwarna hitam hingga membuat tangan Ishiki putus. Fugaku lalu melempar Samahada. Pedang itu membuka mulutnya, menggigit tubuh Ishiki, dan menyerap cakranya. Rambut biru tajam dari Samahada menusuk tubuh Ishiki. Konan pun menebaskan Hiramar dengan cepat. Namun tiba-tiba, dari bawah tanah muncul makhluk putih bernama Sumeaka. Jumlahnya 2. Mereka mengeluarkan tanda cakar hitam dari mata rinnegannya, lalu menarik Fugaku dan Konan sekaligus. Koji terkejut. "Apa ini? Kenapa pertarungannya berbeda dengan penglihatan yang aku lihat? Tidak ada Sumeaka dalam takdirku. Apa Shibai sudah ikut campur?" Ia semakin panik ketika melihat gambaran masa depannya berubah drastis. "Tidak mungkin, sekarang aku melihat Fugaku dan Konan akan mati, bahkan Sasuke juga." Koji segera berteriak, "Naruto! Takdir sudah diubah oleh Shibai. Kau harus turun tangan sekarang juga. Bunshin Boruto juga, ikut bertarung. Jangan ada yang tinggal diam." Naruto langsung melesat dengan mode Rikudo Sennin. Ia menendang kedua Sumeaka, lalu meraih Samahada. Bunshin Boruto mengambil Hiramar dan mengalirkan cakra ke dalamnya. Ia mengangkat pedang itu menjadi 2 bilah lalu menebaskannya hingga cahaya cakra meledak. Sumeaka pun hancur berkeping-keping. Sasuke kembali mengibaskan Basosen. Dari kipas itu muncul jarum-jarum angin tajam, lalu berubah menjadi tornado yang menggerogoti tubuh Ishiki. Boruto juga mengisi Hiramar dengan cakra Suiton. Tebasannya menyatu dengan pusaran angin Sasuke, menghasilkan serangan gabungan. Naruto menyimpan Samahada di punggungnya, lalu menggendong Fugaku dan Konan yang terluka. Ia memberi waktu agar keduanya bisa pulih. Konan, masih lemah, berkata, "Koji, bukankah kau bisa melihat masa depan? Mengapa kau tidak tahu soal kemunculan makhluk putih Sumeaka itu?" Kashin Koji menatapnya serius. "Penglihatan masa depanku tidak selalu pasti. Itu hanyalah rangkaian adegan yang bisa terjadi, entah dalam hitungan menit atau bahkan tahun. Jika ada orang lain yang melihat masa depan yang sama lalu bertindak berbeda, maka takdir langsung berubah. Shibai pasti melakukannya. Ia melihat masa depan yang sama denganku, lalu sengaja mengirim Sumeaka ke sini. Karena itu semua yang kulihat berubah total." Mereka semua terdiam mendengar penjelasan itu. Sementara itu, pertarungan semakin memanas. Ishiki kini terus didesak oleh serangan gabungan Bunshin Boruto dan Sasuke. Ishiki dengan cepat menarik kekuatan Otsutsuki yang terus mengalir ke tubuhnya melalui tali cakra dari tempat pertarungannya dengan Boruto asli. Dengan mengakses aliran cakra itu, ia langsung menyerap serangan elemen air dan angin tajam yang dilepaskan oleh Basosen dan Hiramarei. Setelah berhasil menangkis semua serangan, Ishiki segera berbicara melalui komunikasi cakra kepada Shibai. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Ishiki dengan nada serius. "Kau datang tepat waktu, Shibai Otsutsuki." Shibai menjawab dengan nada dingin, "Kau sebaiknya jangan memanggil namaku begitu saja. Ingat, aku adalah Dewa Otsutsuki, sama seperti yang lain. Jadi tunjukkanlah rasa hormatmu saat berbicara denganku." Ishiki tersenyum kecil lalu tertawa ringan sebelum membalas. "Kau memang selalu keras kepala soal harga dirimu. Tapi baiklah, maafkan aku. Walaupun kekuatanku tidak sekuat milikmu, aku tetap akan memanggilmu dengan namamu, Shibai Otsutsuki."
Shibai mengangguk perlahan sambil tersenyum tipis. Mentalmu memang cukup kuat, aku akui itu. Tapi dengarkan baik-baik. Aku melihat sekilas masa depan. Kashinkoji kemungkinan akan menggunakan pedang legendaris dari Kirigakure, pedang 7 legendaris itu. Untuk menghadapi mereka, kau sebaiknya memakai tongkat hitam milikku. Aku akan mengirimkan salah satu tongkat terkuatku melalui Sumeaka. Gunakan itu, dan tetaplah bertahan. Jangan sampai kau berakhir mati seperti Kinshiki. Ishiki menatap serius lalu bertanya, baiklah, aku mengerti. Tapi bagaimana dengan musuhmu di sana? Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Shibai menjawab dengan nada penuh keyakinan, kau tidak perlu khawatir. Aku cukup kuat untuk menghadapi mereka. Aku sudah menumbangkan Hakuja Sanin, dan sekarang aku sedang menuju kemenangan. Percakapan itu pun terputus. Dari sana, dapat disimpulkan bahwa Hakuja Sanin sudah terluka parah karena serangan Shibai Otsutsuki. Ishiki kembali menegakkan tubuhnya, berdiri di medan pertempuran, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Saat itu, Bunshin Boruto mengakses kekuatan tertinggi dari pedang Hiramarei. Pedang itu memunculkan kabut pekat berwarna gelap kebiruan yang menyelimuti seluruh area pertarungan. Ishiki segera terjebak di dalam kabut tebal tersebut. Bunshin Boruto lalu menggunakan Jutsu Kiriga, yaitu kabut yang bisa berubah menjadi embun air panas, bukan embun dingin seperti biasanya. Embun itu menetes di setiap sudut kabut. Sasuke, dengan kecerdasannya, segera mengeluarkan Raito no Yorao. Serangan listrik itu langsung menyatu dengan embun panas dari kabut dan menyambar Ishiki dari berbagai arah. Saat itu, Conan ikut melayang di udara dan melapisi tubuh Ishiki dengan gulungan kertas yang sangat banyak. Kertas itu ditempel dengan segel cakra, menutupi tubuh Ishiki dari kepala hingga kaki. Setelah itu, Conan meledakkan kertas tersebut. Ledakan besar tercipta, ditambah sambaran listrik dan panas kabut, sehingga Ishiki terkena 3 serangan sekaligus. Kabut pun tersapu oleh kekuatan ledakan yang luar biasa. Namun, anehnya Ishiki terlihat duduk santai di atas batu sambil tertawa. Siapa yang sebenarnya kalian serang dari tadi? Katanya sambil tersenyum lebar. Aku sudah duduk di sini sejak awal. Naruto dan yang lain terkejut melihatnya. Mereka semua menatap ke arah batu tempat Ishiki duduk, merasa heran dengan apa yang terjadi. Tanpa ragu, Bunshin Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan mencoba menusuk Ishiki dengan Hiramarei. Ishiki lenyap seketika, namun muncul lagi di tepi sungai sambil berjongkok dan tertawa. Boruto, apakah kau tidak bisa membedakan? Ucapnya mengejek. Yang kau serang itu bukan aku yang asli. Naruto yang mulai kesal segera melemparkan Gudodama ke arah Ishiki di tepi sungai. Sosok Ishiki itu hancur dan lenyap, tapi lagi-lagi ia muncul di tempat lain, kali ini di dekat pohon Shinju. Ia berdiri santai sambil berkata, kejarlah aku. Dari tadi aku tidak terluka sedikit pun. Semua orang terkejut melihat kemampuan Ishiki yang bisa berpindah-pindah dengan tubuh berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya, di mana tubuh aslinya sebenarnya? Naruto lalu menoleh ke Sasuke dan berkata, bisakah kau menganalisis pergerakannya? Apakah ini semacam genjutsu? Sasuke menggeleng. Bukan genjutsu. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan buah cakra. Sepertinya teknik ini membuat tubuhnya bisa tetap ada walaupun sudah dihancurkan. Fugaku menambahkan dengan tenang, tubuhnya sudah 3 kali dihancurkan, tapi dia masih muncul lagi di tempat lain. Itu bukan genjutsu. Menurutku, ini berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan suku Nahikona. Pola kekuatannya memang berbeda. Mereka semua mulai serius menganalisis, namun Ishiki tetap berdiri dengan ekspresi menantang. Conan, dengan tekadnya, kembali menyerang menggunakan Shikigami no Mai. Serangan itu membuat tubuh Ishiki lenyap lagi, namun seperti sebelumnya ia muncul lagi di tempat lain sambil tertawa. Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa menyentuhku, kata Ishiki. Percuma kalian terus berusaha, semua itu tidak ada gunanya. Boruto Bunshin masih berdiri bersama yang lain, mencoba mencari celah untuk menganalisis kekuatan aneh Ishiki yang seakan tidak terbatas. Mereka menyadari bahwa kali ini Ishiki bangkit dalam keadaan penuh, berbeda dengan kebangkitannya yang dulu hanya bertahan 2 hari. Itu artinya, kekuatan Ishiki sekarang tidak terbatas dan berada pada puncak kekuatannya. Sementara itu, di tempat lain, Shibai Otsutsuki sedang bertarung melawan Orochimaru, Madara, Hashirama, dan Mai Togai. Shibai melayang di udara, menatap mereka yang berada di daratan.
Dari semua lawan, hanya Hakuja Sanin yang sudah terluka parah, sementara lainnya masih bertahan. Obito maju menyerang dengan Susanoo sempurna. Ia membuka portal Kamui dan muncul di samping Shibai di udara. Obito mengeluarkan Kamui Shuriken berkekuatan Rikudo, sama seperti yang pernah digunakan Kakashi di masa lalu. Shuriken itu dilemparkan ke arah Shibai, membuat tubuhnya perlahan terhisap. Namun Shibai berhasil menetralkan serangan itu dengan kekuatan pantulannya. Shibai lalu turun ke bawah, tetapi segera dicegat oleh Sakumo Hatake dengan petir putih miliknya. Sakumo menunjukkan kekuatan Sage Mode yang unik, membuat tubuhnya diselimuti cakra putih polos. Inilah alasan ia dijuluki, si taring putih Konoha. Dengan kecepatan luar biasa, Sakumo muncul di belakang Shibai dan mencoba menusuk dengan pedang kecil yang dilapisi petir. Shibai menangkis dengan tongkat hitamnya. Pertarungan berlangsung sengit. Obito kembali menyerang dengan Katon Kamui, tetapi Shibai mengecilkan tubuhnya dan berpindah tempat untuk menghindar. Setelah itu, ia memukul Sakumo hingga terjatuh, lalu menendang Obito. Namun serangan itu tidak mempan karena tubuh Obito dilindungi Kamui.